Yang pria membaca dengan saya ayat 1, wanita membaca ayat 2 sampai ayat yang 9. Pria membaca dengan saya ayat 1, wanita membaca ayat 2 dan seterusnya. Sudah dapat bilang haleluya? Mari pria mulai dengan saya membaca. 1, 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan pikirannya telah ditetapkan oleh dalam ini, sehingga mereka tidak percaya Injil tentang pemeliharaan Kristus yang adalah dalam gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari kami telah akan berita, Ia juga yang membuat terangnya percaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami hanya salah, namun tidak berdosa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini sama seperti yang dicantumkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita memberi judul dan sama dengan yang disampaikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu harta dalam bejana. Coba saudara bilang harta dalam bejana. 1, 2, 3. Harta dalam bejana. Nah, Rasul Paulus dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus memiliki beberapa alasan, saudara. Antara lain ada orang-orang di Korintus yang mengkritik Paulus. Oh, hebat ini orang-orang ini, saudara. Paulus saja dikritik oleh mereka, ya. Bahwa Paulus kadang-kala kata mereka, dia hanya berani kalau dia berjauhan. Dan bahayanya kalau dia berjauhan, dia memberikan pengajaran yang keras. Pengajaran Paulus dikatakan terlalu keras. Kalau Paulus berhadapan muka dengan mereka, tidak terlalu keras. Tetapi kalau dia berjauhan dengan mereka, dia menyatakan Injil itu dengan keras. Jemaat mengkritik Paulus. Yang kedua, lebih menyakitkan lagi, bahwa Paulus dikatakan memberitakan Injil itu demi uang, untuk mencari uang. Saudara, Paulus berkata, tentu tidak. Sebab yang dia cari, 2 Korintus 12 ayat 14, kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat 14, 2 Korintus pasal 14, 2 Korintus 12 ayat 14. Sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari. Nah itu, saudara. Paulus dia bilang, bukan, saya tidak cari harta, tetapi kamu sendiri, katanya, untuk dia beritakan Injil.
kita, saudara, di Korintus ada orang-orang yang tidak senang kepada Paulus. Jemaat yang dia dirikan sendiri. Ada atau banyak juga, atau ada juga jemaat yang tidak senang kepada Paulus. Seorang Paulus yang menulis, seorang Paulus yang luar biasa, seorang Paulus yang hebat, yang menulis hampir separuh dari Perjanjian Baru pun dikritik, saudara. Seorang Paulus yang membuat perkara-perkara yang hebat dan memberitakan Injil di mana-mana, saudaraku, pun masih banyak orang yang tidak senang kepada dia. Kalau belajar hal ini, kita ini hamba-hamba Tuhan agak senang sedikit. Kenapa? Karena kita berpikir, itu Paulus saja yang sudah menulis hampir separuh Alkitab pun masih ada orang yang kritik kepada dia. Apalagi saya ini, saudara. Paulus yang telah melakukan perkara-perkara yang hebat, yang luar biasa, masih banyak orang yang tidak senang, saudara yang kasih, kepada Paulus. Ini menghibur kami, hamba-hamba Tuhan, bahwa memang nobody is perfect, saudara. Ya, tidak ada seorang yang sempurna. Kalau saya bertanya kepada saudara, kira-kira apa kriteria saudara tentang seorang gembala itu seperti apa? Anda maunya seorang gembala itu seperti apa? Ya. Seorang pastor seperti apa? Seorang pastor itu, Anda maunya seorang gembala itu, Anda maunya seperti apa? Seorang yang pintar mengatur administrasi, administrator. Seorang yang pintar berkhotbah, seorang orator. Seorang yang bisa memberikan motivasi, seorang motivator. Seorang yang pandai memberikan konseling kepada orang lain, seorang konselor. Seorang yang sangat berinovasi. Dia seorang yang inovator, seorang yang rendah hati, seorang yang tidak sombong, khotbahnya bagus, apalagi, ya, saudara kasih. Dia bisa semua, baik dari ngepel sampai apa saja pokoknya bisa. Dia rajin besuk, dia bisa segala-galanya dan lain-lain. Apalagi, saudara, ya sudah sebutkan banyak. Saudara inginkan apalagi? Apalagi kira-kira yang bagus-bagus yang saudara inginkan dari seorang gembala? Apalagi? Saya sudah sebutkan banyak, ya. Ya. Kira-kira apalagi yang saudara inginkan? Apalagi? Nggak ada lagi. Sudah semua, ya. Sudah lengkap. Dari semua yang kita inginkan, kemudian kita bertanya sekarang, kalau sudah semua lengkap seperti begitu seorang gembala atau seorang pemimpin, pertanyaannya, apakah itu sebuah jaminan bahwa pasti jemaat menyenanginya semuanya? Kadang-kadang jadi gembala itu, saudaraku, agak curhat dikit, ya. Kadang-kadang serba salah. Kalau gemuk dibilang kurang puasa, kalau kurus dibilang kurang berkah. Saudara kasih, serba salah dari gembala itu, saudara. Nggak punya kendaraan, dibilang nggak punya kendaraan, salah. Punya peliharaan, salah. Dulu saya suka tahun yang lalu, saya suka piara burung itu, saudara kasih. Ada cuma yang kritik juga, ya sudahlah, nggak jadi piara burung itu, saudara kasih. Ya. Rajin besuk
dibiarin Pak Gembala udah gak punya kerjaan kira-kira. Tiap kali besuk, tiap kali besuk. Nggak besuk-besuk, salah juga saudara kasih. Ya. Kadang-kadang kita memang repot jadi gembala ini, saudara-saudara. Ya. Makanya benar bahwa hidup kita itu sebenarnya jangan diatur oleh omongan orang. Ya. Jangan diatur oleh apa kata orang. Ada seorang bapak dan anaknya menunggangi seekor kuda. Ya, kemudian mereka lewat sebuah kampung. Orang-orang berkata kepada bapak dan anak itu, ini memang tidak punya peri kebinatangan. Masa kuda kecil begitu, ya, dinaiki oleh dua orang bapak dan anak sekaligus. Mendengar itu, bapak ini berkata kepada anaknya, ya sudah nak, kalau begitu kau saja yang naik, bapak turun, katanya. Jadi bapak yang nuntun kuda, anaknya naik kuda. Lewat kampung yang lain, kampung kedua. Orang berkata, ini anak kurang ajar. Masa bapaknya disuruh naik kuda, masa bapaknya disuruh tuntun kuda, dia aja naik kuda. Ini anak gak tahu diri. Bapaknya bilang kepada anaknya, ya nak, sudah gantian ya, bapak yang naik kuda, kau tuntun ini kuda. Saudara kasih. Lewat kampung ketiga. Kampung ketiga orang berkata, ini bapak gak tahu diri ini. Anaknya disuruh jalan kaki, dia hanya senang-senang naik kuda. Ya. Bapak berkata, ya sudah nak, bapak turun, kita gak usah naik aja, biarkan saja kudanya sendiri. Lewat kampung berikut orang berkata apa? Bodoh sekali nih bapak dan anak ini. Ada kuda gak dinaikin, saudara kasih. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Serba salah. Memang kalau mau mendengarkan hidup ini, kalau mau mendengarkan kata orang, repot sekali kita. Sudah-sudah, ya. Paulus dia berkata bahwa dia mengalami hal-hal yang demikian ini. Saudaraku, seorang Paulus saja dia mengalami kritikan-kritikan oleh banyak orang, oleh jemaat yang ada di Korintus, saudaraku. Ya. Tetapi Paulus menjawab mereka. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, coba kita lihat. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama. Dia berkata, oleh kemurahan Allah, bahwa kalau kami boleh melayani, kalau kami boleh berdiri, boleh ada, pelayanan ini diterima oleh kemurahan Tuhan, kata Paulus. Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saudara, Paulus berkata, pelayanan yang dia lakukan itu terjadi oleh karena kemurahan Allah. Karena itu dia tidak tawar hati. Mungkin sekali dia mesti punya banyak kekurangan. Mungkin sekali dia mesti banyak kesalahan. Tetapi oleh kemurahan Allah, dia dapat, dia bisa melayani. Saya banyak kali mengalami kemurahan Allah dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, berikan kemurahan-Mu selalu. Berapa kali dalam menghadapi banyak hal saya selalu berdoa, Tuhan sertai saya dengan kemurahan-Mu. Menghadapi satu persoalan saya bilang, Tuhan berikan saya kemurahan-Mu. Saudara, ya. Kalau saya membangun, ya, saya tidak perlu bayar uang cash langsung. Ada toko yang menyediakan bahan material, tidak perlu saya bayar dulu. Ya. Ini kemurahan saya bilang. Tidak semua orang bisa mengalami ini. Saya perlu tiket misalnya. Ada seorang anak muda yang berkata, saya berikan tiket.
Ini kemurahan. Saya bisa ke Israel, tidak pakai uang sendiri, dikasih ongkos pergi pulang, dikasih uang jajan lagi $500. Ini kemurahan Tuhan. Ya. Saya di stop polisi karena melanggar. Saya memang tidak sengaja melanggar. Ya. Apa itu masuk jalur busway tidak sengaja. Polisi itu datang, Pak, sudah. Ya. Polisi berkata kepada saya, kayaknya saya kenal Bapak. Kenal dari mana? Saya pikir. Selamat malam Pak. Oh, selamat malam, saya bilang. Kayaknya saya kenal Bapak. Ya, sudah lanjut aja. Terima kasih polisi ya. Saya lanjut, saudara-saudara. Apa itu? Kemurahan Tuhan. Saudara. Hidup kita ini banyak kemurahan Tuhan, saudara. Ya. Saya minta selalu kepada Tuhan, berikan kemurahan-Mu kepada saya. Pertama kali ketika saya beli kendaraan, saudara, saya iseng-iseng pergi ke Tunas Daihatsu di Kelapa Gading. Ya. Ketika cek DP-nya harus sekian puluh juta, saya bilang, wah mana uang saya cuma punya sekian. Kepala cabang Tunas Daihatsu dia berkata, nggak masalah Pak, Bapak ada seberapa, nih saya kasih dulu. Bayangkan, itu nggak pernah ada dalam sejarah. Seorang kepala cabang membayarkan mobil untuk mobilnya sendiri. Ini kemurahan Tuhan. Hidup kita ini dikelilingi oleh kemurahan. Dan saya selalu berkata terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bernyanyi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itulah sebabnya Paulus dia berkata, ini pelayanan ini kemurahan Allah, kami telah menerimanya. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak tawar hati ketika banyak orang yang mengkritik dia, banyak orang yang tidak senang kepada dia, dan memang tidak mungkinlah dalam satu pergumulan semua orang senang kepada Anda. Itu yang saya sadari. Tidak mungkinlah dalam satu perkumpulan semua orang akan setuju kepada Anda. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin, ya, kita semua ini pemimpin-pemimpin, ada pemimpin tiap keluarga. Pasti ada orang yang tidak senang, yang tidak setuju dengan Anda. Saudara, udah pasti. Tidak satu dalam berbuat baik Anda sempurna pun Anda, saudara, pasti tidak semua orang senang kepada Anda. Sejelek-jeleknya Anda pun dan membuat hampir semua orang tidak suka kepada Anda, ada yang senang kepada Anda. Itu kebalikannya, saudara. Paulus dia berkata, ini pelayanan hanya kemurahan. Artinya ini hanya milik Tuhan, saudara. Ini bukan PT. Kalau PT, ya, kehadiran produksinya menurun, rugi dia. Ini milik Tuhan, milik kerajaan Allah. Yang kami terima, yang kami lakukan dengan kemurahan Allah. Paulus dia berkata, oleh karena itu kami tidak tawar hati. Yang dia pastikan hanyalah, ayat yang kedua dia berkata begini, yang dia pastikan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Yang terpenting itu yang Paulus lakukan.
Saya kadang-kadang tergoda, saudara, untuk mencari keuntungan. Tapi kemudian saya berpikir, saya mengulang lagi, saudara, kalau untuk apa saya jadi hamba Tuhan? Kalau saya tergoda untuk mencari keuntungan, kalau saya tergoda hanya untuk mencari uang, saya tidak usah jadi hamba Tuhan. Saya punya banyak tawaran untuk bekerja, saudara. Cukup kepandaian yang Tuhan berikan kepada saya, saudara. Sungguh saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya punya banyak panggilan untuk bekerja. Saya mengulang lagi, berpikir, buat apa kalau saya mau cari keuntungan? Betapa kita tergoda. Terus sebabnya betapa banyak. Kalau kadang-kadang saya bercanda, kadang-kadang ada teman-teman hamba Tuhan pergi pelayanan berbulan-bulan, saudara, kasih di luar tempat, di luar daerah, ya. Sudah hebat sekali kalian ya. Saya pulang ke daerah saya sendiri nggak bisa lebih dari 1 minggu, saya bilang. Saya ingat pelayanan yang Tuhan titipkan kepada saya. Kalau hanya mau cari keuntungan, kita bisa dengan menyediakan satu khotbah, kita bisa keliling Indonesia ini. Kita punya banyak teman di mana saudara sebutkan. Tapi kami tidak melakukan itu, saudara. Ya. Kami tidak mencari keuntungan dari pelayanan firman, saudara. Kami tidak mencari keuntungan dari pelayanan pengembalaan, saudara. Pelayanan ini hanyalah kemurahan yang dititipkan kepada kita semua, saudara. Dipastikan oleh Paulus yang terpenting adalah dia memberitakan firman Tuhan. Dia tidak memutarbalikkan firman Tuhan. Dia tidak berlaku licik. Dia tidak memasukkan firman Allah. Soal ada orang yang ngomong, pasti itu. Jangankan saya ini siapa, saya ini Paulus, saya sudah bilang. Yang menulis 13 kitab dalam perjanjian baru, melakukan hal-hal yang besar pun dikritik, apalagi saya ini, saudara. Yang pasti dia berkata, dia memberitakan firman dengan berani, dengan tegas, dengan benar. Dan dia tidak tawar hati. Dia tidak tawar hati, saudara-saudara. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, kita lompat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kami punyai harta ini dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus dia berkata, dia itu cuma tanah liat. Kita manusia ini dari tanah liat, tidak ada yang dibuat dari beton, tidak ada. Tidak ada yang dibuat dari aluminium, tidak ada. Tidak ada yang dibuat dari besi, tidak ada. Kita ini semua dari tanah liat. Jadian 2 ayat 4-7. Ini proses penciptaan. Tuhan menciptakan manusia. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ayat 4 saya boleh baca. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kita
lihat yang diambil oleh Tuhan, kemudian Dia cipta kita menjadi bejana. Bejana ya. Kalau ini udah keramik ini ya. Seperti beginilah. Saudara, bejana. Kita sering nyanyi bukan? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendak, pakailah sesuai rencanamu. Kalau bejana di tangannya itu rusak, kan banyak tanah lain. Banyak tanah masih tersisa. Seharusnya tukang periuk itu akan membuang dan mengambil tanah yang lain. Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Kita yang sudah dipilih, diambil menjadi bejana, kalaupun itu rusak, saudara, dia bentuk menjadi bentuk yang lain, bejana yang lain. Haleluya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah membuang kita. Bilang amin. Tuhan tidak pernah membuang kita. Amin. Haleluya. Dia penjunan kita. Ya, apa itu penjunan? Pembentuk, tukang periuk, penjunan kita. Ada bapak-bapak veteran dari Manado, karena dia dengar lagu ini, dia nyanyikan. Saudara, dia dengar di gereja, dia nyanyikan di rumah. Apa? Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan pensiunan. Penjunan, tapi dia dengarnya pensiunan. Dia bilang Tuhan pensiunan. Oh, bukan pensiunan. Apa? Penjunan. Oh, penjunan. Ternyata dia ini veteran. Makanya dia bilang Tuhan pensiunan. Ada di Salatiga, istri saya bilang waktu di sekolah, ada jim-jim yang nyanyi, oh sungai dari Allah penuh kangkung. Oh, mentang-mentang sungai penuh kangkung, karena salah dengar. Penuh kangkung, ya. Bukan penuh kangkung. Tuhan penjunan. Kita bejana, saudara. Tetapi dalam bejana tanah liat itu, saudara, Tuhan tempatkan harta yang sangat mahal. Ini pelajaran yang luar biasa, saudara saya kira. Ini pelajaran yang menggembirakan kita. Ini pelajaran yang membuat kita bersemangat, saudara. Ini pelajaran yang membuat kita bangkit dari hidup ini, saudara. Perhatikan. Bejana itu terbuat dari tanah. Ya. Ini bejana dari tanah liat, saudara-saudara yang kasih. Kalau saya angkat ini, boleh angkat nggak Ibu? Angkat kemudian saya lepaskan 1 meter, kira-kira pecah atau tidak? Berantakan dia, pecah dia. Karena bejana itu rapuh, dia mudah pecah, murah harganya. Kalau ini udah apa namanya, udah porselin, saudara, udah mahal harganya. Tetapi kita benar-benar bejana dari tanah liat, saudara kasih. Saya senang kalau besar di kampung, kita tidak seperti sekarang. Orang anak-anak sekarang mainannya HP, iPad, iPod, segala macam. Kalau kita mainannya itu, kalau kita pengen mobil, kita potong apa itu, pelepah pisang, potong pelepah kelapa, kita pakai ada daun apa itu, ada bola-bolanya, kita tarik jadi mobil. Ya. Kita bikin boneka, kita gali tanah, ya, kita ambil tanah liat, kita bentuk. Enak di kampung itu, kreatif anak-anak kampung itu, saudara. Kalau di kota sudah tidak ya, saudara.
Kita seringkali membuat dari bejana, kita membuat apa saja dari tanah liat itu. Tapi tidak tahan berapa lama. Harganya murah, mudah pecah, dia rapuh, saudara kasih. Tetapi dari tanah liat itu ada yang memberi kekuatan. Dari tanah liat yang mudah pecah, dari tanah liat yang rapuh itu, tiba-tiba dia menjadi kuat. Tiba-tiba dia menjadi tidak mudah pecah. Tiba-tiba dia menjadi tangguh. Dia menjadi mahal harganya. Bukan karena dianya, bukan. Tetapi karena ditaruh di dalam bejana itu harta yang sangat mahal. Ditaruh dalam bejana itu harta yang mahal. Begitulah diri kita ini. Oh saudara, kita punya banyak kekurangan. Oh saudara, kita punya banyak kelemahan. Oh saudara, kita ini penyakitan kadang-kala, saudara-saudara. Kita sadari kita ini bejana, bukan besi. Bukan gatot kaca, urat kawat, tulang besi, bukan. Kita manusia, saudaraku, yang punya banyak kekurangan. Jangan samakan dengan pisau belati. Taruhkan itu. Paulus juga dia punya banyak kekurangan. Dia berkata, Paulus juga punya banyak penyakit. Dia bilang. Kita lihat Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Dia tidak menutupinya. Paulus dia berkata, aku sakit pada tubuhku. Ya memang karena manusia siapapun itu, mulai dari jenderal minta terima sampai pengemis di pinggir jalan, tak lihat bos. Siapapun itu, kalau Anda manusia, saudara, tak lihat. Paulus dia bilang karena aku sakit. Maka coba kita lihat, baca terus ayat 14. Sungguh demikian karena tubuhku ini yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Coba. Penyakitnya itu katanya menjijikkan, hina. Saudara. Tapi katanya kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Jadi dia punya kelemahan, dia tidak sempurna, dia penyakitan juga ternyata Paulus ini punya penyakit juga yang bisa menjijikkan. Ada penafsir Alkitab berkata mungkin Paulus ini ada penyakit kusta atau apa, kita tidak tahu. Itu ada tafsiran orang, kita tidak tahu apa. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13-14 dia hanya menggambarkan itu sebagai duri dalam daging. 2 Korintus 4 ayat 13. Duri dalam daging itu apa? Sakit. Kalau saudara tertusuk duri dan tidak bisa dicabut, saudara menginjak, aduh, saudara menginjak, aduh, saudara jalan, aduh, duri sih, saudara. Saudara melakukan apa saja, aduh, itu duri dalam daging. Dia berkata, aku telah berdoa kepada Tuhan 3 kali. Tuhan menjawab apa? Cukuplah kasih karunia kepadamu, Paul. Nama panggilan untuk Paulus, Paul. Cukuplah kasih karunia kepadamu, kata Tuhan. Sudah.
ikhlas dia terima. Kalau Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku. Jadi ternyata kita masing-masing kita sudah ada kadar kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, sudah ada kadar kasih karunia. Pada Paulus kasih karunianya segini, pada ibu ini kasih karunia segini, pada bapak ini kasih karunia segini. Ada kasih karunia masing-masing pada kita yang ditakarkan kepada kita. Itulah kemurahan pada masing-masing kita. Tapi apapun itu, kita ini manusia dikatakan seperti bejana dari tanah liat, mudah pecah, bro. Oh, apa? Mudah pecah. Jadi kita ini kalau kita naik pesawat di bandara, dari bandara, kalau kita lihat orang seringkali pakai cap, apa itu kalau barang-barang mudah pecah, kasih cap, kasih stempel, fragile. Lambangnya itu gelas, kemudian retak sedikit, fragile dikasih stempel. Kita ini begitu. Ada stempel pada diri kita semua, fragile. Artinya apa? Mudah pecah kita ini. Ya. Disentuh dikit saja pecah. Memang demikianlah kita manusia ini. Mau sehebat apapun kita, sehebat apapun teknologi kita, saudara, tidak bisa kita melawan. Saudara, tidak bisa kita melawan. Kenapa? Karena kita ini tanah liat. Kita ini bejana, rapuh kita, fragile kita, mudah pecah kita ini, saudara kasih. Tetapi syukur kepada Allah, bejana yang mudah pecah, bejana yang fragile ini, yang gampang pecah, yang rapuh ini, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Paulus dia berkata apa? 2 Korintus pasal 4 tadi, ayat 8 dan ayat 9. Saudara kasih kita lihat 2 Korintus pasal 4, kita baca terus ayat 8 dan ayat 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Lanjut. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bejana tanah liat ini tiba-tiba menjadi kuat, menjadi tahan banting. Yang tadi-tadinya sendiri dia sebagai bejana, kita sentil saja pecah. Sekarang dibanting pun, dihempaskan pun tidak binasa. Dibanting pun, dikempas pun tidak apa-apa. Kita yang muda, yang rapuh ini mendapatkan kekuatan. Bejana itu mendapatkan kekuatan bukan karena dirinya. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bejana itu untuk dapat tahan. Sehebat apapun dia, tidak bisa. Tetapi harta di dalam bejana itulah. Karena ada harta di dalam bejana itulah yang membuat bejana ini sekarang tahan banting, saudara. Yang terpenting sekarang kita harus sadar dulu, saudara, bahwa kita ini memang bejana, saudara. Jadi kalau dalam diri kita ini ada penyakit, saudara nggak usah heran. Kenapa sakit saya ini nggak sembuh-sembuh? Nggak usah heran kita ini. Tahu kita, sadar diri kita bahwa kita ini bejana, bahwa kita ini tanah liat.
Saudara, dengan kelemahan tubuh ini, puji Tuhan. Kita harus ikhlas. Tuhan tahu bahwa kita ini debu tanah, saudara. Ini yang harus kita sadari. Kita harus tahu bahwa kita ini debu. Tuhan tahu kita ini debu. Kita sendiri yang tidak tahu kita ini debu. Mazmur 103 ayat 14. Mazmur pasal 103 ayat 14. Tuhan berkata, aku tahu. Coba kita baca ya. Kita lihat di depan. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Makanya itu Dia sayang kepada kita. Sebelumnya Dia berkata, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Dan seterusnya. Ya. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Kenapa Dia sayang kepada kita? Kenapa Dia cinta kepada kita? Kenapa Dia mengasihi engkau? Dia tahu kita ini bencana. Dia tahu kita ini tanah liat, saudara. Dia tahu kita ini tak berdaya, saudaraku. Kita yang seringkali lupa. Kalau sehat kita lupa. Kalau kita kuat kita lupa. Lupa kepada Tuhan, saudara kasih. Kita bekerja terus siang dan malam hari. Malam jadi siang, siang jadi malam hari. Bekerja terus dari pagi sampai malam. Dari minggu sampai minggu lagi. Cari uang terus, mengorbankan kesehatan. Untuk uang mengorbankan kesehatan. Kemudian mengorbankan uangnya untuk mencari kesehatannya lagi. Begitu manusia. Saudara, mengorbankan kesehatannya untuk uang. Akhirnya kemudian menghabiskan uangnya untuk mencari kesehatannya lagi. Kalau manusia sering lupa bahwa dia ini debu. Terus Tuhan tidak lupa. Dia sendiri tahu. Mazmur 103 ayat 14. Dia sendiri tahu bahwa kita ini debu. Dia sendiri tahu, dia ingat bahwa kita ini debu. Makanya itu Dia sayang kepada kita. Dia ingat kita ini debu. Itu sebabnya Dia sayang dan Dia memberikan kepada kita harta. Dia tahu kita ini tanah liat. Dia tahu kita ini bejana. Maka Dia memberikan kepada kita harta dalam tanah liat itu, dalam bejana itu. Dia masukkan harta yang tak ternilai harganya. Biasanya semakin banyak harta orang, maka dia simpan di tempat yang lebih mahal lagi. Kalau uang sekian ratus ribu cukup di kantong saja. Kalau udah mulai bunyi jutaan, dia mulai taruh di lemari makan. Kalau udah puluhan juta, dia taruh di lemari pakaian. Ya. Kalau udah mulai ratusan juta, dia ganti menjadi lemari jati. Ya. Lambat laun dia ganti. Kalau udah tambah banyak, brankas lemari besi untuk melindungi harta itu. Saudara, tapi kecolongan juga kan? Kecolongan juga kadang-kadang ya. Saudara, semakin mahal juga untuk melindungi hartanya. Tetapi Tuhan terbalik. Saudara, bencana yang tidak seberapa nilainya, saudara kasih, Dia berikan harta yang mahal. Jadi bukan bencana itu yang melindungi harta itu, bukan. Tetapi harta itu yang melindungi bencana.
menyimpan, yang melindungi benda di dalamnya. Tetapi Tuhan memberikan kita bejana, Tuhan memberikan kita harta bukan untuk melindungi. Tuhan memberikan kita harta untuk melindungi bejana itu. Saudara, kalau kita belajar teologi, setiap mahasiswa teologi, buku-buku buku-buku dasarnya itu pasti ada salah satunya karangan Dr. Thomas van den Ende, seorang Nederland, Belanda. Dia menuliskan satu buku yang berjudul sama dengan tema kita pada pagi hari ini, Harta dalam Bejana. Ya. Dia menggambarkan tentang, dia menuliskan tentang sejarah gereja ringkas. Dia berkata bahwa gereja itu seperti sebuah pohon. Pohon itu bertumbuh berasal dari satu tunas. Tunasnya kecil, tapi lambat laun menjadi besar. Lambat laun menjadi besar, bertambah tahun menjadi besar. Muncul ranting-ranting semakin kuat, semakin besar, sampai lebat. Demikian pun gereja katanya. Berawal dari hanya beberapa rasul saja, kemudian bertunas menjadi besar, sampai kemudian bertumbuh, beranting-ranting dan menjadi pohon yang sangat besar. Ada ranting ini, ada ranting itu. Itulah sebabnya gereja pun seperti ranting-ranting yang banyak, berbeda-beda. Ada perbedaan-perbedaan, saudara. Mengapa? Karena dalam sejarah Injil itu dibawa kepada orang-orang yang hidup dalam berbagai-bagai lingkungan, bahasa budaya yang berbeda-beda. Melser bawa Injil ke Tanah Batak, ya, kepada orang-orang Toba, saudara-saudara kasih. Dengan budaya mereka muncullah gereja-gereja di sana. Para sending membawa Injil di Maluku, muncullah gereja-gereja di Maluku. Ya. Bawa ke Minahasa, muncullah gereja-gereja di sana. Orang Amerika datang membawa gereja Pantekosta, muncullah gereja Pantekosta. Muncul kemudian beragam-ragam ranting-ranting, jadi seperti sebuah pohon, kata Dr. van den Ende itu. Tetapi dalam perkembangannya gereja, dia mencatat dalam sejarah, mulai dari semenjak berkembangnya gereja itu berada pada satu tempat, pada satu daerah di mana dia bertumbuh, di mana dia berkembang, satu daerah yang penuh dengan tantangan. Berada pada satu daerah yang penuh dengan pergumulan. Mulai dari pergumulan budaya, pemerintahan. Kita mengetahui awal gereja bertumbuh, gereja harus berhadapan dengan pemerintah Kekaisaran Romawi Raya yang menentang pertumbuhan gereja. Di samping itu ada kebudayaan yang harus dihadapi oleh gereja, ada budaya Helenisme dan sebagainya. Saudara, tidak cukup waktu kita untuk menerangkannya pagi hari ini. Tetapi gereja, semenjak munculnya gereja, ada seorang ahli dia berkata, tidak ada satu perhimpunan yang begitu mendapatkan banyak tantangan selain gereja. Di Indonesia sendiri, gereja semenjak berdirinya telah menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak hambatan, begitu banyak rintangan, saudara. Ya, kita mengetahui begitu banyak orang memusuhi gereja dan sebagainya, saudara. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah gereja berhenti? Apa gereja ini mati? Apa kemudian gereja tidak ada orang lagi karena banyaknya tantangan itu? Tidak. Ya. Gereja akan semakin besar. Gereja akan semakin bertumbuh sampai
Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput gerejanya. Haleluya. Sekali lagi, gereja tidak bisa dibendung sampai Yesus datang kembali. Kenapa? Karena ada harta dalam rencana. Sebuah harta bukan harta jasmani, tetapi ada sebuah harta rohani yang ada, yang diberikan oleh Tuhan pada gereja, yaitu Yesus Kristus sendiri sebagai harta rohani yang tak ternilai. Harta itulah yang membuat kita kuat. Oh saudara, kita ini rapuh, kita ini banyak kelemahan. Kita suka atau tidak, kita ini banyak kelemahan, kita ini banyak kekurangan. Sehingga kita tetap kuat, sehingga kita tetap berdiri, sehingga kita tetap mampu menjalani kehidupan kita ini. Kenapa? Karena ada harta di dalam rencana. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru dalam Yesus. Ajaibkan Tuhan penuh kuasa, sanggup dalam seluruh hidup. Tak goyah
bergerak karena Tuhan. Ada harta yang tak ternilai karena Kristus di dalam kami. Kristus Yesus, terima kasih. Yesus Kristus, terima kasih. Meninjau dari diri kami dirapuh Tuhan. Melihat dari keadaan kami ini, kami mudah pecah seperti bencana tanah liat. Tapi kami bersyukur kami mendapatkan kekuatan selalu. Kami menerima kekuatan selalu dari Engkau, Yesus. Harta di dalam bencana